Kisah tentang kota Iram dan hubungan mereka dengan kaum Ad adalah ikatan yang tidak bisa dilepas. Iram adalah salah satu kota legendaris yang kemegahannya tidak bisa dibandingkan dengan bangunan apapun di bumi ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala firmankan, Iram dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Dan Iram yang mempunyai tiang-tiang tinggi yang tidak pernah dibuat seperti itu di negeri manapun. Hebat sekali Iram ini, bahkan dicap oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dibuat seperti itu di negeri manapun. Artinya, bahkan kemegahan Burj Khalifa sekalipun tidak sebanding jika dibandingkan dengan Iram. Iram dibangun oleh Shaddad bin Ad bin Aus bin Aram bin Syam bin Nuh alaihissalam. Dulu Ad, ayahnya Shaddad, adalah raja yang hebat, tetapi sayang dia penyembah bulan. Kerajaan yang dia bangun berada di daerah Ahqaf, yaitu daerah Aden, Yaman. Dulu mereka adalah peradaban paling modern dengan manusia-manusia berotak cerdas dan berfisik layaknya manusia super. Mereka memahat batu-batu dan memindahkan batu-batu besar dari satu tempat ke tempat yang lain dengan alat-alat modern di masa itu. Yang mungkin rancangan-rancangan alat-alat yang pernah mereka buat tidak akan bisa dibuat oleh manusia hari ini. Dikisahkan bahwa Ad berumur 1200 tahun. Ketika ia mati, ia digantikan anaknya Syadid. Syadid memegang kekuasaan selama 580 tahun. Kemudian dia digantikan adiknya Shaddad. Shaddad kemudian menguasai dunia dengan ketamakan dan kezaliman. Dia termasuk pemimpin yang menuhankan dirinya sendiri. Suatu hari, Shaddad mendengar kisah bahwa Tuhan mempunyai surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bangunan-bangunan di dalam surga terbuat dari emas dan perak. Bebatuan surga adalah batu permata dan mutiara. Tanahnya wangi kasturi serta diisi dengan bidadari-bidadari cantik yang menawan hati. Segala fasilitas terbaik dan kenikmatan tertinggi ada di dalam surga. Maka timbullah sebuah niat di hati seorang Shaddad untuk membuat tiruan surga di bumi dengan spesifikasi seperti surga milik Tuhan di atas langit sana. Kemudian untuk mewujudkan keinginannya itu, ia kumpulkan menteri-menterinya yang berjumlah 1000 orang beserta para arsitek dan ahli bangunan terbaik untuk merancang surga impian Shaddad. Maka bergeraklah semua arsitek dan ahli bangunan mencari tanah yang tepat untuk membuat surga impian itu. Selama 10 tahun lamanya mereka mencari. Pada akhirnya mereka menemukan tempat yang tepat di daerah Aden, Yaman. Di sana ada sungai-sungai yang tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, dan tanahnya sangat subur. Maka dimulailah proyek pembangunan surga dengan melibatkan para arsitek dan ahli bangunan dari penjuru dunia. Kala itu untuk memenuhi kebutuhan emas dan perak sebagai lapisan bangunan supaya benar-benar mirip dengan surga milik Tuhan di atas langit sana, maka Shaddad memerintahkan prajuritnya untuk mengumpulkan semua emas dan perak serta batu-batu permata dan mutiara dari setiap orang yang ada di bumi ini. Siapapun yang melawan harus dibunuh. Inilah obsesi paling gila yang pernah dimiliki oleh manusia. Pada akhirnya kota surga itu selesai dikerjakan dan hampir memakan waktu 1 abad lamanya. Bangunan yang terbuat dari batu berlapis emas dan perak berjejer-jejer di kota itu. Sungai-sungai yang diatur sedemikian rupa sehingga sangat indah dihiasi dengan bunga-bunga berwarna-warni. Mutiara-mutiara dan batu-batu permata ditebarkan di dalam sungai sebagai kerikil dan pasirnya. Minyak kasturi dan minyak ambar disiramkan di setiap sudut-sudutnya. Benar-benar bangunan yang sangat menakjubkan yang belum pernah dibuat dimanapun di bumi ini. Maka hari peresmian pun telah tiba. Shaddad mengumpulkan orang-orang hebat kerajaannya serta manusia-manusia di luar kerajaannya untuk menyaksikan surga buatannya yang paling megah dan paling hebat di bumi. Sebagai pelengkap, Shaddad menyiapkan gadis-gadis muda dan masih perawan untuk dijadikan pelayan-pelayan di surga layaknya bidadari-bidadari surga. Gadis-gadis perawan itu didandani secantik mungkin dan berbaris rapi untuk acara peresmian sekaligus perayaan karena surga telah dibuat di bumi. Maka berjalanlah iringan-iringan itu menuju surga yang telah dibuat oleh Shaddad. Ketika iringan-iringan itu telah sampai di depan gerbang surga, Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat untuk mengazab mereka.
Ketika malaikat itu berteriak dengan satu teriakan, maka matilah semua orang di sana tanpa terkecuali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan badai pasir untuk membenamkan mereka semua serta bangunan itu di dalam tanah. Maka berakhirlah sudah kesombongan seorang Shaddad bin Ad. Pada akhirnya usaha seumur hidupnya untuk membuat surga, menyaingi surga milik Tuhan, hancur hanya dalam hitungan jam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi nanti dulu, agar supaya manusia-manusia berotak sungsang tidak bilang ini adalah dongeng, kita sampaikan bahwa kota Iram ini telah ditemukan, dan penemuan ini berkat petunjuk dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kota Iram, tempat di mana kaum Ad tinggal, di daerah Ahqaf. Kata Ahqaf sendiri ternyata bukan nama satu tempat, tetapi penyebutan suatu daerah, yang berarti daerah berpasir miring. Dari petunjuk ini, para peneliti menemukan satu daerah di Aden, Yaman, dengan daerah berpasir miring. Setelah dilakukan penggalian, ditemukan kota Iram di bawah pasir itu, tertimbun selama ribuan tahun lamanya. Jadi, ya, mohon maaf, kalian para manusia berotak sungsang, kami sudah membuktikan bahwa Al-Quran itu benar. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع